Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di YouTube Rumah Baca Komunitas. Jumpa lagi dengan saya David Effendi di podcast Climate Talk. Nah, kita hari ini sangat spesial ya. Kedatangan tamu sangat istimewa lah, bisa dibilang begitu. Bu Hening dari Jakarta. Seorang pemimpin gerakan lingkungan perempuan yang cukup dikenal anak-anak muda ya. Begitu kira-kira. Nanti kita akan bicara lebih banyak mengenai bagaimana Bu Hening sebagai perempuan muslimah menjadi bagian dari gerakan lingkungan dari grassroots di level nasional dalam konteks isu lingkungan, bencana, lalu di level internasional. Tentu saja ini sangat istimewa ya para teman-teman yang sedang menyimak di YouTube. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Lebih sering dipanggil Mbak Hening, Bunda Hening, macam-macam panggilannya ya. Itu menunjukkan Bu Hening ini pergaulannya lintas generasi, dan itu penting bagi isu lingkungan, lintas generasi. Karena bumi ini tidak bisa hanya milik satu generasi, tapi ada generasi-generasi setelah kita harus mewarisi lingkungan yang tetap aman bagi kehidupan. Baik, Bu Hening, boleh kita ngobrol-ngobrol ya? Sudah berapa lama nih di Jogja? 1 minggu, Pak. Wah, 1 minggu ya. Biasanya juga keliling kemana-mana ya, Bu Hening ya. Selama saya amati, hampir setiap pekan berada di lokasi yang berbeda-beda ya. Benar. Iya. Baik, Bu Hening kalau boleh tahu biar para pendengar itu kenal juga ya. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi kenapa Bu Hening berada di isu lingkungan itu sejarah singkatnya gimana? Ya, terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya. Selamat pagi dari RBK. Saya Hening, tadi dipanggil Pak David dengan Bu Hening, atau Cak David dipanggil dengan Bu Hening. Saya mulai aktif di isu lingkungan sejak tahun 98. Jadi lama banget, mungkin kalian semua belum pada lahir ya. Jadi pertama saya waktu itu masuk di Walhi, dan saya sekitar 7 tahun ada di Walhi. Nah, rupanya sejak dari Walhi itu perjalanan saya tidak jauh-jauh dari isu lingkungan dan isu humanitarian atau kemanusiaan. Karena setelah dari Walhi kami masuk, waktu di Walhi saya dan teman sering mengurusi kebakaran hutan. Nah, di dalam isu kebakaran hutan itu kita ngurusin bencana terus. Nah, pada waktu keluar dari Walhi, kita kemudian bergabung dengan teman-teman yang ada di MPBI yang praktis urusannya adalah bencana-bencana yang disebabkan karena kerusakan lingkungan. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin udah sekitar 20 tahun. Wow. Saya bekerja pada isu yang tidak jauh-jauh dari lingkungan dan pengurangan resiko. Ya, sangat lama ya, dan sangat tentu saja jejaknya sangat panjang. Ketika saya posting poster Bu Hening itu langsung ada komen, itu Bu Hening ya, padahal kita nggak caption itu Bu Hening atau apa dan sebagainya. Saya kira begini, kalau kita melihat 10 tahun terakhir itu menunjukkan gerakan lingkungan tidak lagi dimonopoli oleh NGO, tidak hanya milik kelompok saintis di laboratorium di kampus, tetapi gerakan lingkungan juga dilakukan atau menjadi bagian tidak terpisahkan dari kelompok-kelompok Islam. Dan Bu Hening saya lihat profilnya juga menjadi bagian dari Aisyah di dalam isu lingkungan. Kenapa kira-kira Aisyah menjadi bagian dari gerakan lingkungan ini? Ya, jadi kita mungkin mikir bahwa lingkungan itu adalah sesuatu yang terpisah dari kehidupan kita. Padahal sebenarnya lingkungan dan kita itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Nah, orang tidak pernah melihat bahwa lingkungan itu sesuatu yang dia embedded, dia melekat. Nah, ketika lingkungannya rusak, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup pada manusia, akan terjadi penurunan kualitas sumber daya alam, akan terjadi
penurunan kualitas bumi. Nah, ini kesadaran itu sebenarnya munculnya biasanya mirip dengan bencana, dia hanya muncul kalau sudah terjadi dampak. Nah, padahal sebenarnya di dalam agama kita meyakini bahwa sudah jelas banget bahwa kita sebagai manusia, sebagai khalifah diciptakan itu adalah untuk menjadi kepanjangan tangan dari Allah untuk menjaga dan melindungi bumi. Bahasa di dalam Al-Qur'annya adalah memakmurkan bumi. Gimana manusia bisa memakmurkan kalau manusia sebenarnya tidak dekat dengan bumi itu sendiri? Nah, saya rasa kalau konteksnya dengan perempuan, maka kita sering menganggap bahwa bumi adalah ibu bumi, Cak David. Jadi ibu bumi. Oleh karena itu, ketika kita bilang itu ibu bumi, maka kita akan reflect bahwa bumi itu adalah sesuatu yang kita jaga, kita lindungi. Bahkan bumi itu, kalau buat saya ibu itu adalah jimat. Ibu itu adalah kekuatan jimat karena dia mendoakan anak, merawat anak. Jadi bumi itu adalah jimat kita, lebih dari apapun gitu. Nah, dari situ saya pikir memang kalau kesadaran kemarin belum baik atau masih ada yang kurang, saatnya kita melakukan evolusi, melakukan revolusi. Maka saya sering bilang kita harus melakukan jihad ekologi gitu. Jihad ekologi, wow, itu terminologi yang sangat powerful. Jadi Bu Ning kan sudah mengalami lintasan jejak sebagai aktivis lingkungan ya, di WALHI, di NGO, lalu di Aisyah yang mostly adalah religious movement atau social religious movement ya. Ada nggak tantangan yang berbeda ketika menjadi penggerak atau aktivis lingkungan di NGO yang mungkin bisa dibilang sekuler dalam konteks ya bukan afiliasi agama kan, WALHI walaupun pendirinya ya mostly ya Muslim taat, mungkin ada rata-rata ya Pak Emil Salim misalnya. Ada nggak tantangan yang tantangan yang berbeda ketika Bu Ning masuk di organisasi keagamaan yang mungkin urusan utamanya sebetulnya bukan di isu lingkungan, dan bagaimana meyakinkan bahwa lingkungan ini juga isu penting. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada tantangan saya nggak masuk, Kak. Oke. Jadi suka tantangan. Saya butuh sesuatu yang baru, yang menantang, yang saya tahu bahwa harus kita merubahnya gitu. Nah, jadi kalau kerja dengan isu-isu multi-faith atau isu interfaith, atau mungkin kita bekerjanya dengan teman-teman yang Islam, itu justru kita itu sebenarnya menggali sesuatu yang nurse-nya, sesuatu yang menjadi urat nadinya, menjadi detak jantungnya. Nah, ketika kita ngomongin itu isu lingkungan, maka dalam detak jantung keimanan seseorang itu harus muncul karena kita tahu persis bahwa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu nyata-nyata jelas dinyatakan tidak ada satupun dari ayat yang mengatakan bahwa manusia diperbolehkan untuk membiarkan sebuah kerusakan yang ada di sekitar kita. Artinya kalau kita bisa memaknai bahwa isi Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai sesuatu jantungnya dari sebuah gerakan, maka itu akan jadi powerful. Nah, tantangannya adalah apakah kita mampu menerjemahkan dalil-dalil itu ke dalam sesuatu yang mirip dengan kita melakukan ritual keagamaan. Kalau di dalam Islam kita ada sholat, ada syahadat, sholat, zakat, haji gitu ya. Nah, kalau apakah nilai-nilai Islam untuk konteksnya lingkungan itu bisa setara dengan ukuran-ukuran itu? Jadi memaknai memaknai ayat-ayat Al-Quran di dalam konteks lingkungan adalah menjadikan dia spirit seperti halnya spirit pada saat kita melakukan ritual keagamaan. Kalau itu, maka kita akan reflect, akan menjadikan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya di bawah kesadaran akan dengan sendirinya. Nah, itu yang harus dibangun. Jadi ada
ada proses religiusitas yang dibangun dari nilai yang paling dasar, yaitu keimanan. Ya, sebetulnya nilai-nilai keberpihakan pada lingkungan sudah tersedia ya di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis, seperti juga LHBB Aisyah juga membantu mempublikasi atau melipat gandakan, mengamplifikasi satu naskah buku dari seorang fellow Green Faith ya, Green Hadis ya. Saya kira itu peran yang sangat penting dan inline dengan apa yang disampaikan Bu Ning. Jadi publik juga harus mengenal, harus akrab dengan hadis-hadis setidaknya itu dulu, lalu menafsirkan tadi secara lebih progresif atau menafsirkan yang lebih kontekstual ya. Tapi ada yang menarik ini, tadi ada istilah jihad lingkungan, atau Bu Ning belum lama ini menerbitkan buku Eko Jihad yang didiskusikan di Kairo ya bersama mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Saya kira menarik untuk kita cari bocorannya karena belum beredar luas ya, karena masih proses penerbitan untuk komersil ya. Apa Bu Ning bocorannya buku Eko Jihad ini sebagai misi apa? Membangun kesadaran atau merefleksikan apa? Mungkin publik perlu tahu bocoran buku itu. Iya, ada 3 hal yang spoiler bahasa mudanya ya. Ada 3 hal ya teman-teman. Yang pertama, buku Eko Jihad ini adalah ingin merefleksikan bahwa di dalam keimanan seseorang itu menurut saya nih wajib hukumnya juga memasukkan unsur lingkungan sebagai value of life-nya, sebagai dasar pijakan, bahwa keimanan seseorang itu akan tumbang kalau orang yang mengaku beriman tetapi dia merusak. Jadi kalau dia mengaku beriman, maka dia harus bertindak sebagaimana orang yang beriman melindungi bumi, menjaga bumi, kemudian melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan. Itu yang pertama. Nahi mungkar ya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sepotong amar ma'ruf saja, tetapi juga amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangun spirit ini dalam kegiatan-kegiatan yang itu diterjemahkan dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung. Kayak misalnya gini, betapa Rasulullah itu sangat menghargai air. Rasulullah menyampaikan bahwa pada saat wudhu mereka Rasul itu hanya menggunakan satu gayung, satu muk ya. Nah, artinya kan betapa Rasulullah itu sangat menjaga air. Kemudian ada banyak yang tentang misalnya memelihara pohon. Bahkan ada sebuah pembelajaran, kalau esok hari orang harus mati dan hari ini dia memegang sebuah bibit, maka tanamlah bibit itu. Dan banyak sekali. Artinya ini nggak pernah terbuka. Tetapi kita juga menjadi naif ketika misalnya pohonnya habis ditebang, kemudian hutan-hutan yang sedemikian besar hilang, itu orang kemudian merasa bahwa biasa saja. Harusnya kita nggak boleh biasa saja. Jadi saya ingin menghadirkan kepada teman-teman di dalam buku Eko Jihad itu bahwa jihad itu adalah melakukan mendorong orang untuk membangkitkan semangat untuk melindungi bumi, menjaga bumi, dan yang berikutnya adalah saya mengharapkan model-model yang baik. Jadi kalau sudah bergerak, maka seriusi gerakan itu dan ambil salah satu isu untuk kemudian menjadi model yang bisa kita contoh. Karena hanya dengan kita punya model tertentu, maka kita akan bisa bergerak secara masif. Impossible buat kita, kita nggak punya imajinasi untuk model yang baik. Sementara kita bilang bahwa kita akan bikin movement, itu nggak mungkin. Movement hanya bisa dibangun bila ada sebuah leadership yang baik, ada value atau faith yang kuat, tapi juga ada model yang bisa kita imajinasikan. Nah, imajinasi tentang bumi yang makmur, tentang bumi yang hijau, tentang masyarakat yang sejahtera, itu yang harus kita imajinasikan dalam bentuk model-model tertentu. Keren banget pemirsa. Sebelum kita bicara COP atau COP27 di Mesir, karena Bu Ning adalah salah satu delegasi dari Indonesia, ada satu yang tertinggal nih, dan saya kira penting. Ada semacam dakwaan bahwa kelompok Islam sendiri
masih banyak tuh yang belum percaya amat dengan krisis lingkungan, bahwa krisis akibat tangan manusia itu mengakibatkan kehancuran ekosistem, biodiversitas, mungkin juga akan berujung pada pemiskinan baru bagi masyarakat sekitar yang terdampak. Lalu secara global juga akan ada migrasi akibat perubahan atau krisis iklim. Pembacaan Bu Hening tentang kesadaran kelompok Islam sendiri ini apa secara singkat gitu? Apakah sudah lebih baik atau masih kita butuh kerja keras untuk memastikan tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok beragama itu juga punya awareness yang bagus dan semakin bagus dari tahun ke tahun gitu. Iya, kita butuh kerja keras ya. PR kita menurut saya umat Islam masih jauh ya kalau boleh dibilang. Jadi kalau secara teori atau secara dokumen, saya percaya semua agama kemudian menuliskan agama relasinya terhadap lingkungan. Tetapi aksinya itu sebenarnya belum sampai kepada seluruh umat. Nah, kita membutuhkan umat, saya pikir semua umat itu percaya kepada pimpinan-pimpinan agamanya. Saya berharap bahwa para pimpinan-pimpinan agama bisa memberikan contoh bagaimana melakukan keberpihakan terhadap isu-isu lingkungan. Kalau sekarang kita boleh dibilang hanya muncul beberapa, maka kita yang harus melahirkan. Ini PR-nya adalah kalau mereka yang sudah cukup senior, sudah mungkin merasa bahwa udah cukup buat saya tabungan saya terhadap amal jariah gitu, maka kita yang harus membangunkan anak-anak muda untuk menjadi mereka-mereka yang peduli terhadap tadi saya tertarik Bu Hening, action ya tadi kuncinya, bergerak atau melakukan sesuatu. Itu sangat sesuai dengan ajaran Islam ya. Sebetulnya untuk melakukan perubahan itu kan harusnya dengan tangan dulu. Kalau tangan tidak mampu, lalu dengan mulut itu artinya kita ngomong, menyampaikan sesuatu. Kalau nggak mampu, dengan hati, itu selemah-lemah iman gitu ya. Jadi Bu Hening spiritnya kita harus melakukan ya, tidak hanya berhenti di level kayak ajakan amar ma'ruf. Bergerak bisa dua makna ya, bisa mengajak dan bisa mencegah, bisa melawan kemungkaran ekologis atau kekafiran ekologis. Baik, ini luar biasa ini obrolannya. Tapi kita masih punya obrolan yang jauh lebih menarik karena dari Indonesia ini kita akan beralih ke Egypt, Mesir ya. Ya, kita tahu Bu Hening adalah salah satu perempuan aktivis lingkungan di Asia dan juga di beberapa organ gerakan yang menjadi atau menyaksikan dari dekat pagelaran KTT Bumi tertinggi ya, COP 27 yang berlangsung di salah satu kota di Mesir ya, di Sharm el-Sheikh ya. Itu salah satu kota yang sangat menarik ya. Baik Bu Hening, kalau boleh tahu apa yang mendasari Bu Hening harus menjadi delegasi dan pihak-pihak yang support untuk keberangkatan itu, kira-kira siapa saja sih? Apa itu bisa dibocorkan ya? Dan agendanya apa Bu Hening jauh-jauh ke sana? Bisa banget, karena ini kita sudah selesai dan saya udah pulang dari sana. Saya pikir kita harus membawa oleh-oleh ya, Pak David. Kita membawa oleh-oleh apa yang sudah kita lakukan yang dari dari COP 27, COP ke-27. Jadi awalnya saya berangkat ke sana dengan beberapa teman itu karena kita melihat bahwa di dalam Pavilion Indonesia itu adalah side eventnya Indonesia, di mana semua isu-isu diperbincangkan di dalam COP, dan itu isunya banyak sekali karena dilakukan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 16. Nah, jadi saya pikir 17 kalau nggak salah. Jadi selama beberapa hari itu tema keseluruhan kita tidak ada isu yang terkait dengan multi-faith atau interfaith, Pak David. Jadi dari situ kemudian kita muncul kegelisahan dari teman-teman yang sesama
aktif di Multifit, kita kayaknya ada yang kurang ini. Jadi kemudian kita mengusulkan kepada panitia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan alhamdulillah itu masuk, dan kemudian kita memasukkan isu tentang Multifit. Jadi saya sendiri bicara tentang peran perempuan dalam mengatasi krisis iklim, dan memang ada beberapa narasumber yang ada waktu itu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu sesinya termasuk sesi paling bontot atau paling ujung, tapi saya dengar banyak sekali responnya. Dari berbagai negara juga melihat bahwa ini adalah isu yang sangat penting, dan sekali lagi kalau menurut saya kita sudah waktunya memang harus membawa isu lingkungan ke dalam isu faith based atau lintas agama atau agama, karena kita semua di bumi itu seakan-akan nggak bersentuhan kalau agama, seperti yang saya bilang paling depan tadi. Jadi kita harusnya, kita itu kan kita manusia embedded dengan urusan lingkungan, kita itu tidak terpisahkan. Nah, ketika itu tidak, ya itulah. Jadi kita di sana mengkampanyekan tentang bagaimana pentingnya isu-isu lingkungan untuk yang ada di Indonesia gitu. Oke, jadi sangat ini ya, sangat penting ya, dan berhasil ya. Bagaimana Mbak Ning dan tim memasukkan pentingnya kelompok agama diajak atau mewarnai perhelatan COP27 melalui Pavilion Indonesia, dan saya kira itu juga menjadi pembelajaran internal Indonesia sendiri ketika melakukan implementasi komitmen-komitmen pasca COP. Mereka akan melibatkan kelompok agama juga ya, dan saya kira ini gerakan yang sangat-sangat penting, dan spirit Aisyah Muhammadiyah saya kira cocok juga ya dengan apa yang sedang terjadi dalam level internasional, betapa penting kelompok agama menjadi bagian. Kalau untuk mendapatkan dukungan membangun solidaritas religius atau multi-faith, apa kesan Bu Ning misalnya dengan teman-teman agama di Amerika, dengan di Afrika yang berinteraksi selama di COP, apakah message ini sudah cukup solid untuk terus dibawa ke level atau dimasifikasi di level internasional? Ya, saya pikir ini perjuangan dimulai ya, bahkan mungkin kita sudah mulai timik-timik kalau bahasanya, artinya kita sudah mulai melangkah, dan saya senang di COP karena di COP kita bertemu dengan teman-teman dari Greenfit Internasional, di mana kita bersua dengan kawan-kawan dari berbagai negara yang sama-sama multifit, dan kita ada jaringan dari berbagai negara, ada Inggris, Amerika, Kenya, Prancis, Jepang, Indonesia, Australia, Zimbabwe. Jadi cukup banyak negara-negara yang kita memang melakukan gerakan dengan multifit, dan saya pikir beberapa negara sangat dahsyat ya. Mereka bahkan bisa menghadirkan civil society bersama dengan tokoh pimpinan agama untuk melakukan gerakan yang bukan hanya berdialog, tetapi ada yang bisa sampai pada sisi perlawanan. Misalnya teman-teman yang ada di Jepang itu mereka sangat berjuang gimana caranya civil society mendorong dan mendukung teman-teman dari berbagai negara untuk bersikap kritis terhadap perusahaan yang dari Jepang yang menggunakan energi tidak bersih. Jadi artinya koalisi antar lintas agama dari berbagai negara itu sangat penting sekali, dan ini kesempatan. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah muslim tertinggi sebagai negara non-Islam. Nah, kalau Bu Ning sendiri atau mewakili Aisyah sudah siap berkolaborasi lebih luas dengan Jepang, dengan berbagai negara? Insya Allah. Wow. Saya pikir ini teman-teman Aisyah dari seluruh Indonesia, saya cukup lama mendampingi ibu-ibu Aisyah, dan dari sisi kegiatan atau aksi saya bangga sekali dengan ibu-ibu Aisyah karena mereka itu bergerak dengan, menurut saya dengan sangat tertata. Mereka tahu bahwa mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang real apa yang dibutuhkan, dan kalau ada dampak, saya pikir mereka akan lebih masif untuk bergerak. Ya, kalau melihat proses COP kemarin, Bu Ning melihat kelompok-kelompok civil society yang hadir di sana dari Indonesia
gimana? Kesan Bu Ning cukup solid atau cukup menjanjikan untuk kedepannya mengawal komitmen hasil-hasil COP itu, termasuk isu yang baru ya, saya kira loss and damage ya. Saya kira apa catatan Bu Ning soal isu komitmen soal loss and damage, dan bagaimana kelompok-kelompok civil society memastikan Indonesia juga berkomitmen dong, masa kita menuntut negara maju terus, tapi Indonesia paling tidak relasi dengan rakyatnya, dengan kelompok terdampak juga harus diatasi juga sambil menunggu, atau ya penting kita meminta negara-negara maju yang lama mengeksploitasi sumber daya alam juga membayar loss and damage juga. Tetapi Bu Ning membaca ini, Indonesia juga harus melakukan juga sambil dunia internasional, negara maju juga sama punya tanggung jawab. Saya mencatat 2 hal di loss and damage ya, Cak David. Yang pertama, ini baru pertama kali disetujui loss and damage. Padahal kalau dipikir-pikir ini mungkin udah berjuang hampir 10 tahun ya. Udah lama sekali perjuangan untuk agar para pihak yang melakukan perusakan, terutama negara-negara maju itu mempunyai tanggung jawab dengan membayar apa yang sudah hilang dari bumi ini atas perlakuan mereka. Termasuk kerusakan budaya kalau nggak salah ya. Ya, jadi bukan hanya tanah yang gersang, air yang hilang, tapi juga budaya yang sudah tereduksi. Nah, itu catatan yang pertama. Jadi sebenarnya di satu catatan yang pertama ini kita wajib bersyukur bahwa itu sudah masuk. Nah, kemudian catatan yang keduanya adalah di Indonesia seperti apa. Saya sempat mendiskusikan dengan teman dari Greenpeace bahwa di Indonesia ini secara mekanisme ini masih sangat belum tertata, meskipun kita punya regulasi, kita punya catatan-catatan hasil dari COP, tetapi untuk yang terpenting itu adalah bagaimana memastikan mekanisme agar ini bisa sampai kepada civil society. Nah, kalau hasil dari damage and loss-nya ini ternyata ditransfernya atau dari mereka untuk mereka, atau dari dia untuk dia, itu nggak akan kemana-mana. Tapi kita harus pastiin bahwa benefit atau masyarakat atau hasil dari pembicaraan itu yang benar itu diganti harus sampai pada masyarakat yang saat itu memang dirusak. Jangan dia mandek di atas atau mandek di tengah dan sebenarnya dia nggak sampai. Yang mekanisme untuk sampai ini sebenarnya adalah yang menjadi PR terbesar dari Indonesia. Dan itu yang dirasa dari teman-teman civil society belum tergarap dengan baik. Saya kira itu ini bakal sangat panas ini. Jangan-jangan loss and damage di negara maju mampir di Jakarta, nggak sampai ke Sangihe, nggak sampai ke mana yang Batubara Kaltim. Ini betul, ini butuh pengawalnya, dan kelompok agama harus mengawal juga ya. Benar. Menurut saya. Nah, kelompok agama ini sebenarnya saya khawatir kalau dia hanya jadi klaim kebaikan gitu. Jadi kenapa saya bilang sering menjadi klaim kebaikan? Karena kalau butuh doa mereka mengundang kelompok agama. Kalau ada sesuatu yang rusak didoakan agar kerusakannya hilang. Padahal bukan itu. Bahwa kelompok agama adalah dia juga kelompok agama itu kan adalah civil society. Kalau civil society-nya atau masyarakatnya, komunitasnya itu terdampak, mereka terluka, buminya itu sakit, buminya berdarah, itu yang kelompok agama juga lalui. Jadi jangan kemudian kelompok agama ini menjadi satu lingkaran tersendiri yang kemudian punya tugas yang seakan-akan tugas para dewa gitu. Jadi bukan itu. Kita justru menjadi kelompok agama itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat sipil. Agama harus aktif ya, bukan pasif ya. Berdoa itu menurut saya masih pasif. Kan tadi ada 3 itu, merubah dengan tangan, dengan mulut, dengan lisan, baru dengan hati. Jadi kalau kita menjadi agama yang pasifis ya berdoa aja tiap hari, tapi masalah tidak selesai kan. Kalau untuk kelompok multi faith, saya nggak tahu Bu Ning punya catatan juga nggak ya? Itu kan sering mungkin ketika kelompok agama seperti Muhammadiyah, Aisyah menyampaikan problem-problem lingkungan itu dianggap tidak legitimate, kan bukan ilmuwan, bukan saintis. Tapi apakah negara kita juga menghitung
argumen-argumen saintifik saya juga nggak tahu. Kan ada istilah negara juga nggak terlalu berperspektif ilmu-ilmu banget. Yang mana yang menghasilkan stabilitas ekonomi atau mendatangkan modal, itu yang dibela. Itu gimana catatan Bu Ning? Jadi saya sebagai aktivis lingkungan yang basisnya multi-faith itu bisa punya bargaining. Karena mungkin gampang dilemahkan, misalnya mana penelitiannya gitu, mana kajiannya, itu kemudian kelompok agama seringkali diposisikan ya muadzin aja gitu ya, menyampaikan sesuatu yang dimensinya berdoa itu tadi, moral etis atau ini tidak pantas, ini pantas gitu. Apa catatannya Bu Ning soal keterlibatan kelompok agama itu? Jadi saya kebetulan sebelum dimasuk ke yang isu lingkungan, sebelumnya pernah menjadi direktur Humanitarian Forum Indonesia, yang itu adalah multi-faith tetapi untuk kemanusiaan. Nah, sebenarnya memang tugasnya lintas agama itu adalah memberikan solusi-solusi kepada masyarakat sipil. Kita tidak menggantikan pemerintah, tetapi kita harus mengisi celah, dan celahnya itu banyak, yang dimana ruang-ruang itu harusnya diisi oleh orang-orang yang berasal dari multi-faith, karena kita ini multi-faith itu ada di mana-mana, dan orang di pemerintahan pun dia sebenarnya punya faith kan. Nah, kalau ditanya ke sebenarnya tantangan atau catatannya apa, saya membayangkan begini, bahwa catatan pertama adalah bahwa kelompok multi-faith ini selama ini tidak cukup menurut saya tidak cukup powerful, karena tidak pernah menggunakan ini secara bersama-sama. Jadi ada satu kelompok dia maju gitu sendiri, ada satu kelompok dia maju sendiri, dan yang kedua memaknai sebuah kerusakan dan kemudian membawa kerusakan itu dinarasikan dan kemudian mencari solusi secara bersama-sama, itu juga tidak terjadi karena banyak yang sebenarnya kita dari kelompok beragama itu bagian dari yang ikut merusak. Nah, yang ketiga adalah bahwa memang kita belum memasifkan gerakan multi-faith ini ke dalam gerakan-gerakan aksi yang sudah terpublikasi. Saya yakin sebenarnya kita ini di Kairo aja kemarin ada 12.000 mahasiswa dari Indonesia, yang artinya dia adalah jagoan-jagoan agama, mulai dari orang yang ngerti ekonomi, orang yang ngerti syariah, orang yang ngerti sejarah, orang yang ngerti bahasa Arab, mereka ada semua. Dia ini yang ada di Kairo. Berarti kalau pulang ke Indonesia, kita udah punya modal. Belum lagi berapa pondok pesantren. Muhammadiyah aja punya pondok pesantren sekitar 450-an mungkin. Sekolahnya ribuan. Nah, sekolahnya ribuan. Kalau kita menggunakan pendekatan agama dan itu masif menjadi model-model gerakan, itu luar biasa. Jadi memang dibutuhkan, dan negara menurut saya harus punya pengakuan bahwa model-model agama itu harus di-acknowledge. Jangan merasa bahwa hanya yang umum yang bisa masuk. Pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, dan gerakan-gerakan anak muda agama, gerakan perempuan yang berbasis agama itu harus di-acknowledge oleh negara. Jadi jangan berpikir bahwa yang bisa melakukan itu adalah gerakan-gerakan yang non-agama saja. Karena ini hampir nggak pernah diakui. Jadi ya orang nggak semangat gitu ya. Ya, saya mencatat sangat keren tadi ya poin-poinnya ya. Jadi secara internal kelompok iman juga harus membangun kesadaran yang lebih prima mengenai keterlibatan dalam aspek perusakan, jejaring perusakan. Misalnya kita pengguna lampu yang basisnya batu bara, ya kita adalah jaring-jaring yang mengawetkan perusahaan-perusahaan itu tetap beroperasi. Tadi direfleksikan, jadi harus ada solusinya, misalnya panel surya atau apapun, atau less energi yang kotor misalnya. Ada banyak yang bisa dilakukan melalui potensi-potensi yang Bu Ning sampaikan tadi ya, di sekolah, di kalangan mahasiswa, santri, organisasi keagamaan,
keagamaan, kantor-kantor, saya kira menghitung potensi itu kelihatannya akan menjadi gerakan yang lebih nyata ya saya kira ya. Dan yang kedua catatan tadi soal negara harus meng-acknowledge ya peran keagamaan yang itu secara moral, secara kebudayaan sebetulnya mereka lah yang sehari-hari menjadi bagian dari apa istilahnya ya, nurani atau menjadi guidance ya, bagaimana masyarakat berperilaku itu kan sebetulnya agama. Kalau agama kita melarang penggunaan batu bara, sebagai muslim yang baik dia akan beralih ke pilihan-pilihan yang mudorotnya lebih kecil misalnya dalam syariat ya. Baik, mungkin yang berikutnya bagaimana anak muda, tadi sudah perempuan sebagian sudah disinggung kemanusiaan. Kalau anak-anak muda apa yang perlu diperkuat pasca COP27 itu? Misalnya isu keadilan antar generasi, bagaimana anak muda lebih bertanggung jawab terhadap masa depannya dengan cara menjadi bagian dari gerakan ini ya. Kalau tidak menjadi bagian dari gerakan, bagaimana mereka menuntut keadilan, kan tidak fair juga. Maka anak muda yang ingin masa depannya ingin tetap menghirup udara yang segar, melihat hijau daun, melihat air yang tidak tercemar, yang sehat, maka ya harus berjuang sih menurutku. Iya, berjuang. Gimana Bu Ning? Ya, sebenarnya menarik kalau kita ngobrol dengan anak-anak muda ya. Mereka adalah yang akan punya masa depan. Tentunya kita menaruh harapan yang besar nih Cak sama teman-teman yang muda. Yang muda tentu saja yang pertama adalah belajar dan berproses. Nah, berproses dalam konteks belajar itu bukan hanya bacaan dalam buku, tetapi mereka akan bisa dan mengerti bahwa dia akan memberikan solusi atau alternatif solusi itu hanya jika kalau mereka turun kepada komunitas. Kalau mereka tidak pernah turun ke dalam komunitas, dia tidak akan pernah belajar bagaimana dia memberikan alternatif solusi. Dia tidak akan tahu bagaimana berdiskusi atau diskursusnya akan kering ketika mereka sebenarnya tidak tahu bahwa ternyata di dalam masyarakat itu ada kompleksitas masalah. Hampir tidak ada masalah yang berdiri sendiri. Bahkan di disaster aja kita sekarang sudah lama bilang bahwa ada multi disaster dalam satu event disaster. Jadi kayak misalnya ada terjadi banjir, itu bisa jadi bersamaan dengan itu juga ada wabah. Bersamaan dengan itu masih ada pandemi, bersamaan dengan itu tiba-tiba ada angin puting beliung. Itu yang bencana. Tapi kalau masyarakat, bagaimana seseorang akan bisa berjuang? Dia secara ekonomi dia harus survive. Dia nggak bisa makan. Bagaimana kalian akan mengepalkan tangan sekuat-kuatnya kalau kalian sebenarnya tidak memberikan alternatif bagaimana bagaimana anak-anak bisa menggapai sekolahnya. Jadi kompleksitas problem ini akan mengasah seseorang untuk bisa mempunyai alternatif solusi. Sekaligus akan mengasah kecerdasan sosial dia untuk menjadi seorang pemimpin. Saya ingat di beberapa waktu yang lalu ayahanda kita Pak Haidar Nasir bercerita tentang kepemimpinan yang penuh dengan pengabdian. Jadi kepemimpinan yang sekarang ini sebenarnya tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran politik, bahwa seorang pemimpin itu berarti dia memang secara standar politiknya punya masa, nggak harus seperti itu, tetapi dia harus bersentuhan juga dengan rasa dan naluri nurani, dan nurani. Jadi ada kayak misalnya seseorang lihat, orang itu pemimpin yang hebat. Coba cek rakyatnya. Dia merasa bahwa ada perlakuan adil apa enggak? Kalau tidak ada perlakuan adil, maka itu tidak bisa dibilang sebagai seorang leader yang baik. Jadi tidak bisa hanya diukur dengan ukuran-ukuran politik atau ukuran-ukuran yang terlihat, tetapi ukuran-ukuran keadilan, ukuran-ukuran rasa ini menjadi sangat penting. Saya jadi ingat kalau di pelajaran yang lain, kita itu sebenarnya akan mudah apakah kita bisa mengecek kita ini seorang pemimpin atau bukan. Apakah kita cukup dekat dengan komunitas apa enggak, itu tanya. Kamu cukup bahagia enggak dengan saya ada di dekatmu? Kalau dia cukup bahagia, artinya kebahagiaan itulah yang sebenarnya kita cari. Bahwa kalau kita bisa membahagiakan orang lain, dia adalah seorang pemimpin. Kalau dia tidak, maka dia bukan. Nah, persoalannya bahagia kamuflase enggak?
bahagia kamuflase misalnya satu desa itu diumrohkan Kak Ca. Tapi Oleh diumrohkan perusahaan oleh perusahaan yang sebenarnya dia melakukan eksploitasi terhadap bumi. Bahagia benarkah? Atau bahagia yang bercampur dengan kemunkaran? Nah, jadi anak-anak muda menurut saya satu adalah proses belajar. Yang kedua membaca ya, membacakan ayatnya sudah jelas Iqra. Membaca itu membaca bacaan yang Cak David sampaikan dengan berbagai buku, literasi dan segala macam, tapi juga membaca kondisi sosial. Yes. Nah, teman-teman harus belajar tidak hanya ada dalam satu ruang. Jangan terlalu bangga dengan menjadi pemimpin atau menjadi, tetapi keluarlah dari zona nyaman. Jadi kalau teman-teman ada di Muhammadiyah, belajarlah di pengetahuan-pengetahuan di organisasi yang lain yang di luar Muhammadiyah. Negeri ini bukan hanya satu kotak atau satu kamar. Negeri ini punya banyak kamar, negeri ini itu luas. Jadi sama dengan konsepnya rezeki menurut saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu belajar, kalau tangan teman-teman itu hanya kecil gitu untuk menangkap rezeki atau pengetahuan, maka teman-teman hanya akan ada dalam satu kotak. Tapi kalau teman-teman melebarkan dan kemudian berproses dan kemudian mencari informasi, bergaul dengan yang lain dengan sangat luas, maka pengetahuan dan pemahaman, profesionalitas itu akan menjadi lebih luas. Jadi jangan menjadi pahlawan di dalam kotak tempurung ya. Jadi jangan merasa hebat kalau kalian sudah menjadi aktivis salah satu organisasi satu aja. Tapi keluar di situ Anda keren nggak? Sekarang dunia menunggu teman-teman muda. Kita punya anak muda semua dari barat, nggak ada yang dari kelompok muslim. Ini keprihatinan saya dan teman-teman yang tua itu ya. Gimana caranya ngangkat teman-teman muda ini untuk bisa keluar dari zona nyamannya yang bukan hanya di Muhammadiyah. Teman-teman harus mengepakkan sayap dan itu ditunggu di dunia. Sedikit sekali aktivis muslim yang bisa menjadi pembicara-pembicara internasional untuk urusan perubahan iklim. Wow, itu sentilan yang dahsyat ya, sekaligus mendorong anak muda lebih aktif dan cepat belajar bahasa Inggris juga, itu penting itu. Jangan-jangan kendalanya nggak bisa bahasa Inggris, nggak mau berangkat ke luar negeri untuk konferensi dan sebagainya. Tapi saya tadi catat poin-poin utama ya, bahwa anak muda tidak cukup hanya berinteraksi dengan buku, harus turun ke grassroots, berbicara dengan banyak orang yang beragam, dengan beragam persoalan untuk mengasah empati kita, solidaritas sosial, solidaritas ekonomi, solidaritas alam ya. Maksudnya selama ini empati kita lebih, al-maun kita itu, kalau saya sering mempromosikan itu, lebih tajam ketika melihat penderitaan manusia, tetapi tumpul ketika melihat penderitaan alam semesta. Sehingga saya mempromosikan menghijaukan al-maun itu dalam rangka ya mencegah penderitaan lebih luas, karena lingkungan yang rusak juga akan memicu banyak kemiskinan baru, yang itu juga menjadi wilayah lahan dakwah pembelaan terhadap kelompok miskin ya. Ya, ini sudah berapa menit ini ya? Sudah 30 menit. 40 menit berlangsung ya. Masih banyak sebetulnya pertanyaan yang bisa kita ajukan. Tapi Nda Adil tadi untuk di endingnya saya kira perempuan harus kita singgung ya. Apa kira-kira agenda gerakan perempuan berbasis faith atau khususnya Islam untuk mengawal beberapa tahun ke depan ini, untuk memastikan salah satunya COP itu yang positif kita adaptasikan, kita upaya. Terima kasih Cak David, saya emang selalu semangat kalau udah ngomongin perempuan dan anak muda ya. Tadi kita udah ngobrolin anak muda, terus rasanya saya ingin mengepalkan tangan kuat-kuat gitu, bahwa kita menunggu anak-anak muda kiprahnya. Tapi jangan lupa anak-anak muda ini sebenarnya akan sangat tersupport dengan para perempuan. Jadi saya benar-benar merasa bahwa antara perempuan dan anak muda itu seperti dua keping uang yang tidak terpisahkan. Kalau di ibu-ibu, di perempuan itu kita punya, jadi di perempuan Aisyah itu mereka mempunyai potensi sosial, modal sosial yang sangat kuat.
Komitmennya luar biasa, mereka berkontribusi terhadap dana, waktu, itu luar biasa. Yang dibutuhkan menurut saya di ibu-ibu Aisyah, mungkin saya bicara di dua hal. Yang pertama di Aisyah, dan mungkin yang kedua untuk perempuan yang lebih luas. Kalau di Aisyah, rasa-rasanya 7 tahun kemarin yang sudah kita lewatin itu, saya harus berterima kasih sama ibu-ibu LLHPB ya, seluruh Indonesia, bahwa ibu-ibu ini sudah bergerak cukup kuat. Mereka mampu mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan-perempuan aktivis yang menjaga bumi. Saya selalu bilang bahwa perempuan ini, dia menjaga bumi itu bukan untuk menjaga dirinya dan buminya, tetapi dia menjaga generasi yang akan datang. Jadi kalau rusak buminya, maka akan kehilangan generasi. Perempuan tidak akan bisa ngasih minum air yang baik kalau airnya kotor atau airnya tercemar. Perempuan tidak akan bisa memberikan nutrisi yang baik kalau makanan di dalam sekitar itu sudah tidak ada lagi. Perempuan tidak akan bisa membangun generasi kalau, secara livelihood-nya tidak tercukupi. Jadi memang perempuan adalah aktor yang cukup memahami apa-apa yang ada di lingkungan mereka dari yang paling dasar. Nah, saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman dari Jogja, Mbak Dati salah satunya, bahwa care work ini nggak pernah diperhatikan. Jadi ibu-ibu yang ada di Aisyah itu sebenarnya dia menyelesaikan semua pekerjaannya tanpa diminta, dan dia adalah seorang environmentalis, tetapi belum dibikin itu secara skema yang sistematis. Jadi saya pikir tugas saya adalah bagaimana tugas saya dan teman-teman nantinya kalau masih jadi pengurus di LLHPB akan meneruskan perjuangan dari ibu-ibu yang komitmennya sudah besar ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sistematis. Pekerjaan yang sistematis dibungkus dengan model-model. Untuk satu, misalnya ada kelompok yang dia menekunin sampah plastik, sampah pasar tradisional, sampah di masjid. Ada yang bekerja untuk masjid, ada yang bekerja untuk livelihood. Jadi kami akan mengumpulkan banyak sekali model, dan itu target kami rencananya gimana caranya ini bukan hanya bisa diperjuangkan dan diperkenalkan di Indonesia, tetapi juga sampai diperkenalkan ke dunia internasional, bahwa perempuan muslim di Indonesia itu adalah environmentalis gitu. Nah, jadi mensistematisir kegiatan, membangun ini dalam jaringan nasional dan internasional, kemudian melakukan penguatan mereka yang sebenarnya care work di dalam rumah tangga menjadi seorang environmentalis sejati dari rumah tangga ke lingkungannya. Nah, ini 3 lini ini yang saya pikir akan menjadi PR dari ibu-ibu Aisyah, dan saya insya Allah kalau masih ada di sana dan teman-teman dari seluruh Indonesia, dan tentunya adalah kolaborasi di internal Muhammadiyah dan Aisyah maupun kolaborasi dengan pihak-pihak di luar Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi ini sangat baik. Nah, kalau di perempuan Indonesia pada umumnya ini PR-nya saya pikir lebih berat. Jadi ini lebih kompleks. Kita punya Kowani, kita punya Kementerian Perempuan, kita punya macam-macam, dan kita punya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan yang menterinya juga perempuan, dan saya pikir ini PR-nya banyak sekali, apalagi seluruh Indonesia. Lebih berat daripada PR yang kami kerjakan di Aisyah. Nah, satu lagi mungkin saya ingin mengkampanyekan bahwa perempuan muslimah itu adalah environmentalis, dan kita harus bangga sebagai muslimah environmentalis. Wow. Jadi saya ingin mulai mengkampanyekan we are woman environmentalist. Jadi muslimah environmentalis. Jadi kami pengen kampanye yang besar gitu, bahwa mereka itu kemana-mana adalah seorang aktivis. Wow, luar biasa Bu Ning. Muslimah Environmentalis, Aisyah as a Muslimah Environmentalist Movement. Wow, yes. Wow, powerful sekali. Dan seperti yang kita ketahui bersama, pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini, bahwa perempuan secara fitrah misalnya ya, ada power yang sangat kuat, yaitu naluri kepengasuhan.
Ya. maka caring ya. Ya. Bagaimana perempuan mempraktekkan menjadi pengasuh itu adalah original ya, autentik. Kekuatan yang sangat bahasanya mungkin bisa embedded atau sudah built-in ya di dalam jati diri seorang perempuan adalah kepengasuhan. Dan disinilah posisi muslimah environmentalis itu sebetulnya hanyalah maksimalisasi dari fitrah yang sudah ada. Dan saya kira saya pernah menulis satu artikel menjadi khalifah dari meja makan ya, bagaimana perempuan-perempuan itu memastikan di rumah tangganya itu less plastik, bagaimana pilihan makanan itu yang jejak karbonnya paling rendah, tidak perlu mendambakan barang-barang impor, sehingga rumah itu menjadi rumah yang lebih ekologis, lebih islami. Lebih ekologis itu artinya lebih islami ya. Jadi islami itu bukan hanya simbol-simbol pakaian, tapi lebih kepada tindakan menurut saya. Kalau tindakan kita mengafirmasi hadis-hadis hijau, ayat-ayat, itu justru menjadi lebih substantif. Saya kira itu Bu Ning. Terima kasih sudah hadir berkenan di podcast Climate Talk. Senang sekali saya. Terima kasih banyak. Saya ingin menutupnya dengan silakan. Terima kasih banyak. Pertama kesempatan dengan Cak David dan Climate Talk pagi ini, tapi juga yang kedua saya ingin terima kasih sama teman-teman yang sudah bersama-sama ke Kairo atas dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dukungan teman-teman dari KLUA. Saya pikir teman-teman dari KLUA kami menyampaikan apresiasi karena mendukung kami, dan insya Allah amanahnya akan kami jalankan dengan baik, di mana akan ada serangkaian kegiatan yang dijalankan oleh kami dari Aisyah dan Muhammadiyah. Oke, dan selamat berjuang untuk COP berikutnya ya Bu Ning dan teman-teman. Terima kasih banyak. Oleh-oleh dari Mesir tadi bentuk kolaborasi sekaligus ada istilahnya ya, kerja multi pihak ya, multi faith, multi lembaga, institusi. Saya kira itu menunjukkan seperti dimensi ekosistem ya para pemirsa ya, bahwa ekosistem di bumi ini juga tidak tunggal, saling menopang ya. Ada yang menghasilkan karbon untuk kebutuhan makhluk hidup yang lain, ada yang menghasilkan oksigen, ada yang menghasilkan gizi, nutrisi di tanah, di air. Dan itu saya kira kerja kolaborasi itu ya ekoliterasi, ekosistem yang membentuk keseimbangan sebuah tata kehidupan ya. Saya kira itu pemirsa, dan terima kasih kru RBK yang telah menyiapkan, dan selamat jumpa di Climate Talk berikutnya. Selamat menyimak, dan kita akan rayakan terus, berbagi buku, berbagi pengetahuan untuk bumi yang lebih lestari dan lebih adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak David. Terima kasih Bu Hening.